Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhanuddin Muhtadi, ini cukup menarik. Ada pemilihan nama kata Ijtima Ulama untuk mendukung salah satu calon yang digadang-gadang akan maju ke Pilpres 2024 begitu. Apa yang mungkin bisa kita lihat highlight di sini, Mas Burhanuddin? Ya, ada dua yang ingin saya highlight. Yang pertama adalah pilihan nama. Memang ulama kalau dari sisi bahasa, secara etimologis itu maknanya umum, yaitu orang yang pintar, orang yang ahli. Tetapi secara terminologis, ulama dalam konteks bahasa Indonesia itu merujuk pada sekelompok orang yang punya keahlian tertentu dalam agama Islam. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya kan ulama jamak dari alim ya. Jadi sesuatu yang pada dasarnya bisa merujuk pada siapapun di luar dari keahlian soal Islam. Tetapi pilihan nama itu menarik, Tisa. Kalau kita kembali flashback di 2019, 2018, saat itu Ijtima Ulama, Pak Yusuf Martak di dalamnya itu mengusulkan cawapres buat pendamping Pak Prabowo, bukan Mas Sandi, tetapi Ustadz Dr. Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad. Jadi Mas Sandi itu bukan pilihan Ijtima Ulama 212. Betul. Nah, sekarang ada Ijtima Ulama ya yang mendeklarasikan untuk Mas Sandi. Jadi ini membuktikan bahwa ulama itu sendiri contested maknanya maupun implikasi politiknya. Yang kedua, ketika ada barisan yang menyebut Ijtima Ulama dan Pemuda Islam mendukung Mas Sandi, ini satu menunjukkan pertarungan 2024 sudah ditabuh gongnya, dan ini menambah marak pertarungan antar elit jelang 2024 dan diikuti dengan nama-nama relawan. Tapi relawan yang memakai Ijtima Ulama dan Pemuda Islam, menurut saya baru kali ini. Jadi sebelumnya kan nama relawannya biasanya normatif ya. Relawan pendukung Anies, relawan pendukung Ganjar, sahabat Erlangga misalnya begitu. Tetapi yang spesifik menyebut Ijtima Ulama, ada identitas dan asosiasi Islam itu, mungkin baru Mas Masri ini. Nah, ini lagi-lagi bisa menimbulkan semacam dugaan terkait dengan yang Anda sebut soal politik identitas, yang memang dalam dua pilpres terakhir cukup mengharu biru ya pertarungan elektoral di 2014 dan 2019. Nah, sepertinya 2024 kita masih belum bisa beranjak dari rute yang sama yang sebelumnya pernah ditempuh di pilpres sebelumnya. Tapi tadi disampaikan oleh Mas Masri tadi bahwa sebetulnya Ijtima Ulama yang mendeklarasikan Sandiaga Uno ini adalah mereka pemuda Islam Indonesia, dan dianggaplah di situ pemuda Islam ini adalah bagian dari ulama tersebut. Lagi-lagi soal substansi, soal person to personnya, siapa yang mengisi barisan yang mendeklarasikan buat Mas Andi, itu tidak terlalu penting dalam konteks sekarang. Yang penting nama Ijtima Ulama dan Pemuda Islam sudah muncul di TV One dan media yang lain telah mendukung Sandi. Jadi pada titik itu pertarungan perebutan makna sudah terjadi. Apakah cukup pada titik itu pada titik itu sudah terjadi, katakanlah kita menyebutnya di sini adalah politik identitas. Apakah 2024 ini akan ada lagi, tadi disampaikan kayaknya 2024 mungkin masih ada politik identitas, tapi politik identitas yang berbau bernafaskan agama, apakah ini akan lebih kencang mungkin nanti dari periode sebelumnya ketika Pilpres, Mas Burhanuddin Muhtadi, karena kita melihat masih 3 tahun sudah ada deklarasi dengan berbau dalam tanda kutip agama? Menurut saya politik identitas itu akibat bukan sebab. Akibat dari sistem pemilihan presiden yang mematok ambang batas pencalonan presiden yang terlalu tinggi, 20-25%. Dan itu mengakibatkan kanalisasi bagi calon yang seharusnya bisa maju kalau misalnya PT diturunkan, itu menjadi tertutup. Dan akibatnya pemilih di fait accompli dengan 2 pilihan yang terbatas. Nah, kalau misalnya 2 pilihan yang terbatas, Tisa, maka masing-masing calon pendukungnya akan memobilisasi, mengkapitalisasi semua sumber daya, termasuk sumber daya primordial untuk menarik dukungan. Nah, ini makanya saya dari dulu orang yang tidak setuju presidensial threshold terlalu tinggi, karena itu membuat kompetisi menjadi tidak fair dan akan memicu polarisasi yang mendalam akibat politik identitas. Nah, ini mumpung belum terlambat, sebelum kita mengulangi kesalahan yang sama di 2019, 2014, dan sebelumnya, lebih baik turunkan. Karena terus terang
data terakhir yang saya punya, hasil Pilpres 2019, itu pilihan rasional nggak jalan. Jadi orang memilih capres berdasarkan indeks kinerja, berdasarkan ukuran indeks Gini, berdasarkan apakah bisa mengurangi kemiskinan atau tidak jalan. Yang jalan adalah faktor agama. Dan ini terus terang menurunkan kualitas elektoral kita. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Masri. Mas Masri, ini juga dibahas tadi dengan pakar politik kita. Pemilihan nama Ijtima Ulama ini cukuplah sangat menarik sekali. Kenapa kemudian dari pihak Pemuda Islam Indonesia ini memilih kata Ijtima Ulama? Oh ya, jadi gini, itu ada Ijtima Ulama dan Pemuda. Jadi ulamanya ada dan pemuda Islamnya ada. Jadi ada dua, ulama dan pemuda Islam. Jadi bukan pemuda Islam aja. Berikutnya saya pikir gini, politik identitas yang dimaknai secara negatif, ya mungkin itu beberapa kelompok yang melakukan. Tapi yang namanya kontestasi politik, apapun namanya, itu adalah sebuah instrumen, termasuk identitas primordial. Suku, agama, kedekatan, alumni kampus, alumni itu kan semua menjadi instrumen di dalam perhelatan politik. Yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai sebuah kontestasi pada posisi yang positif. Jadi begitu juga dengan pemaknaan terhadap Ijtima. Kalau saya melihat Ijtima, ya ada perkumpulan, kita melakukan sebuah pembahasan, analisis, tokoh, negara, segala macam, kemudian melahirkan sebuah keputusan. Nah, itu saya sebut juga sebagai sebuah ijtima. Saya pikir demikian. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Ustadz Yusuf Martak. Memang masih jauh 3 tahun lagi dan juga tadi sudah disampaikan bahwa sekarang ini masih fokus dengan beberapa hal-hal yang dirasakan perlu, begitu menurut ulama dari 212. Tapi apakah mungkin dari dalam sendiri sudah memiliki nama-nama yang mungkin kan tadi prosesnya panjang ya, ada proses berdiskusi dulu, bermusyawarah dulu, barulah menghasilkan sebuah keputusan. Musyawarah untuk menuju 2024 dari nama Ijtima Ulama 212 pun apakah sudah mulai muncul, Ustadz? Jadi kalau kita berbicara ke ranah politik masih jauh ya, masih belum ya. Karena sikap dari kita termasuk dari Habib Rizik pun juga belum ada langkah-langkah yang konkret karena kita masih banyak yang harus kita kerjakan termasuk melihat kondisi pemerintahan dan kondisi politik. Tidak melakukan kecurangan selama tidak, jangan terlalu parno atau ketakutan dengan yang namanya identitas. Nah, mana lebih bagus kurangan ternyata. Halo Ustadz, Monitor. Jadi suaranya hilang. baik. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Ustadz Yusuf Martak. Terima kasih atas waktunya Ustadz Yusuf Martak dan juga terima kasih Mas Masri dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang.